Max Havelaar ini kan fiksi. Oleh Mas Iqbal dibaca sebagai sejarah. Nah, ini yang penting saya kira untuk kita ketahui. Bagaimana bisa membuat fiksi itu dibaca sebagai sebuah referensi sejarah. Sebuah referensi sejarah. Sejarah itu penting ya. Tidak di sini ada novelis. Ketika mereka mencipta, adalah orientasi sejarahnya gitu ya. Makasih ya Bang Ben ya, saya salah sebut tadi, itu fatal itu. Saya minta maaf, tidak dipecat ya. Tidak dipecat memang. Tapi pada dasarnya mungkin dia dikondisikan akan dimaksudkan atau disingkirkan lah ya. Mungkin salah sebut saya, bukan dipecat, disingkirkan. Itu ya. Terus saya ingin mengklarifikasi soal Bang Ben tadi menyebutkan soal maksud saya memperdapatkan, mungkin betul kata dengan semangat Lutherian ya, tapi maksud saya tuh dengan spirit modernisasi ala barat ya. Jadi Denis Lombard itu penulis buku yang bagus, 3 jilid, Nusa Jawa Silang Budaya. Intinya tuh dia menjelaskan bahwa di buku pertamanya batas-batas pembaratan. Jadi spiritnya kolonialisme Belanda itu membaratkan Nusantara itu dengan konsepnya itu juga memang terbatas. Ada lapisan-lapisan kebudayaan, mungkin luarannya saja lah ya, mungkin bukunya. Ada luarannya saja sebenarnya proses pembaratan itu. Jadi termasuk misalnya tadi soal kata Bang Sandi ya, soal tram, kalau bahasa sangat bagus oleh Mrazek itu bahasa sebagai aspal. Jadi dua hal, modernisasi dan transportasi dan komunikasi mempengaruhi. Kalau kita setuju bahwa transportasi itu bagian dari komunikasi, dan juga kemudian bagaimana jangan lupa soal komunikasi bahasa Belanda itu tidak seperti kebijakan kolonialisme seperti Inggris, Spanyol, Perancis. Belanda itu menggunakan bahasa yang juga berkait kelindan dengan sistem feodalisme. Ketika seorang Belanda berbahasa Belanda atau orang Indo Belanda menggunakan bahasa Belanda, kaum bumi puterani ada kastanya, ada sistem yang tingkatan yang tidak harus boleh menggunakan bahasa ibu Belanda itu. Jadi sangat eksklusif sifatnya. Maka kemudian satu sisi ini dilematis karena memang mengkerangkeng bahasa Belanda tidak menjadi lebih populer karena sangat eksklusif, sangat elit, dan tidak seperti bahasa Inggris yang kemudian bisa disebarkan. Tapi hikmahnya adalah kemudian bahasa Melayu yang lingua francanya membuat menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa perlawanan ya. Itu soal bahasa yang tadi. Jadi saya sepakat dengan Bang Ben soal bagaimana tidak serta-merta loh peradaban dibawa. Maksud saya soal modernisasi yang dibawa oleh semangat barat itu. Nah, tidak semua masyarakat kita kan bisa menerima dan tidak. Dan jangan lupa juga sebenarnya arus besar dalam proses islamisasi itu juga berdampak besar loh dari era spirit kristenisasi yang dibawa oleh barat. Jadi besarnya Islam itu, puritanisme atau berkembang Islam itu juga berpengaruh karena tekanan atau pengaruh ketakutan yang membuat semakin kuat islamisasi itu. Jadi makin besar juga pengaruh dari proses gospel ini tadi. Selain itu saya ingin juga menambahkan soal, saya juga menekankan soal ini tadi. Havelaar itu kita lihat dalam representasi bagaimana kemudian pergeseran antara tanam paksa atau kesadaran sistem yang ada di Hindia Belanda bergeser ke politik etis. Ya. Jadi pergeseran itu Havelaar ya bagian dari kolonialisme tetap. Havelaar ini bagian dari kolonialisme yang tidak ketemukan soal semangat zamannya untuk memerdekakan kaum terjajah bumi putra atau kita kenal semua Hindia Belanda, Nusantara yang menjadi Indonesia. Tapi kemudian ketika ini teks dokumen, ya saya tidak ingin naiflah, sesederhana mungkin saja. Kalau kita melihat Das Kapital sebagai satu kitab suci komunisme misalnya, bagian dari doktrin komunisme, ketika dibaca dan direpresentasikan oleh Stalin, wah mengerikan sekali kan? Atau kemudian direpresentasikan oleh Mao, atau kemudian oleh sebelum Stalin siapa? Lenin, begitu ya. Itu berubah. Mungkin Marx akan marah-marah itu. Kenapa jadi ditafsirkan seperti itu? Tapi itu resiko lah ya. Jadi saya kira Multatuli juga bisa sama. Kemudian ketika neoliberalisme kopi membacanya kembali untuk bagaimana mengeksploitasi kopi dengan Starbucks dan sebagainya, mungkin bisa jadi itulah ilmu pengetahuan yang tergantung siapa yang merengkuhnya. Sastra ya. Kalau sejarah kan kadang-kadang itu ya, mungkin bisa jadi ini bentuk perlawanan dari sejarah itu sendiri. Itu tambahan saya untuk
Bang Ben ya. Jadi saya setuju aja, terima kasih atas koreksinya. Dan ini biasa baca betul kata Bang Ben. Sebenarnya ini hal biasa saja dalam budaya tradisi masyarakat Eropa yang dalam fiksi ya. Tapi jangan lupa soal kritik Bang Ben tadi dan Bang Randu soal Belanda itu memang terkenal sekali. Tanya Mas Aino. Kayaknya ditanya. Tradisi kesadaran arsipnya luar biasa, ya Mas ya. Mereka bahkan menurut cerita kakak saya ya, itu struk pembelian itu disimpan baik-baik. Kesadaran itu bukan, mungkin ada yang mengatakan gitu ya. Ada guru bahasa Belanda saya sering cerita, dia ngejek-ngejek orang Belanda sendiri. Cerita waktu di kelas sama saya sama teman-teman itu. Katanya kalau di Malioboro tuh, kalau bule Belanda, londo Belanda tuh gampang. Kenapa caranya mendeteksi orang? Kalau dia pelolot begitu ya, lihat barang-barang di Malioboro itu tandanya orang Belanda katanya. Jadi jiwa dagangnya, luteriannya tuh tinggi sekali. Jadi agak kikir dan jiwa dagangnya yang cari untung sebagainya, cari barang untuk logika bisnisnya bagus. Itu mungkin sinismenya, tapi sisi lain logika detail kearsipannya bagus sekali. Nah, saya mengatakan hal dasar dari struk belanja tadi, segudang jutaan tanya nih. Paham Mas Aino, mau data kursi satu kecamatan di Kabupaten Banjar di era zaman kolonial Belanda bisa dua gerobak dibawain kalau Anda kuat, belum lagi fotografi dan sebagainya. Lah kita apa? Dokumen Jepang langsung dibakar sama Jepang kan dalam 3,5 tahun. Kita nggak bisa mengakses itu. Terus kemudian masyarakat kita masalah tradisi lisan, itu juga hal yang bukan negatif, saya tidak mengatakan ya soal negatif, tapi ini dilematis ketika harus transformasi. Ya ini syukurnya masuk era digital nih kita nih, lisan dan tulisan begitu berkait kelindan ya. Tapi mereka tradisi tulisan yang cukup kuat. Ketika kita setuju bahwa ilmu pengetahuan berkaitan dengan dokumen, kekuasaan bisa berpengaruh dan mereka bisa mengontrol, termasuk kontrol sejarah dan sebagainya, maka tidak bisa dipungkiri kita belajar sejarah, kita harus menggunakan jejeras misalnya untuk sejarah Banjar. Hampir semua literatur kesusastraan dan sampai detik ini, Anthony Reid, salah satu sejarawan Australia yang ahli di bidang sejarah Asia Tenggara khususnya Indonesia, pernah menulis di Tempo beberapa tahun yang lalu. Di opininya di Tempo, dia mengkritik habis sejarah Indonesia, terutama akademisi Indonesia. Dia bilang 80% tahun berapa Indonesia? 2012 atau 2013 menyebutkannya. Saya lupa, 2012 sampai 80% artikel tentang studi Indonesia, khususnya tentang kajian ilmu humaniora dan ilmu sejarah, bukan yang ditulis ya dengan parameternya internasional, ditulis dalam bahasa Inggris ya. Yang ditulis dalam bahasa Inggris itu ditulis orang asing, atau kemudian dari 80% itu cuma berapa persennya itu ditulis orang Indonesia yang bisa menulis dalam bahasa asing. Dia memberikan lampu, bukan lampu kuning, lampu merah sudah, bahwa buah nikam tuh kalau sudah seitu kadarnya, buah nikam tuh dijajah senjata ilmu pengetahuan, buah nikam tuh kada peduli. Plus kemudian kritiknya Bang Randu tadi soal sejarah di Indonesia masih, apalagi setelah era Pak SBY ke Jokowi sekarang, kembali lagi di mana sejarah itu adalah versi penguasa. Jadi doktrin pendidikan sejak kecil kita dianggap bahwa sejarah tuh harus satu warna tunggal, nggak ada warna, nggak ada kayak perspektif. Jadi ya satu-satunya cara menurut saya yang paling menarik itu adalah membaca sastra selain mempelajari ini, karena menemukan warna yang lain.